Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mohon maaf sekali ya, barusan ada gangguan teknis. Jadi kita baru mulai sekarang. Jumpa lagi bersama saya dan kami semua di Salus Medika dalam acara live interaktif dalam rangka Hari Kesehatan dan Kebugaran Keluarga. Nah, dengan narasumber kita hari ini ada Dr. Irma Ruslina, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Selamat pagi Dokter Irma. Pagi, apa kabar? Kabar baik, dokter bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga yang di rumah juga atau dimanapun semua kita sehat-sehat selalu ya. Nah, terus dok saya mau nanya dulu nih, kalau spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi kan kita singkatnya SPKFR ya? Ya, Nah, itu tuh apa sih dok? Rehabilitasinya tuh maksudnya apa, sama dengan rehabilitasi narkoba nggak tuh? beda. Kalau narkoba kan lebih ke arah zat-zat adiktif yang membahayakan tubuh. Tapi kalau rehabilitasi medik itu lebih ke arah fungsi tubuh. Fungsi tubuh itu apa? Fungsi tubuh manusia itu misal untuk bergerak, untuk menelan, untuk berbicara, untuk berpikir gitu. Jadi itu fungsi yang kita tangani di rehabilitasi medik. Jadi bukan rehabilitasi narkoba. Oh, oke. Jadi jelas berbeda ya dok ya? Beda banget. Pokoknya jadi intinya fungsi anggota gerak tubuh gitu ya? Ya, betul. Oke. Nah, kalau fungsi anggota gerak tubuh itu berarti pasien-pasiennya kebanyakan orang tua gitu dok? Mungkin kan orang tua yang biasa keganggu gitu, jadi udah susah bergerak mungkin. Sebetulnya ke orang tua aja ya. Memang betul orang tua itu karena proses penuaan, jadi akhirnya semuanya terdampak, termasuk pergerakannya, otot-ototnya gitu. Tapi sebetulnya rehab medik itu juga menangani masalah anak-anak. Jadi mulai dari bayi baru lahir sampai orang tua, lansia. Itu skup yang ditangani oleh rehabilitasi medik. Jadi banyak sekali ya dok? Banyak. Semua umur berarti ya? Semua umur ya, mulai dari anak kecil sampai orang tua. Oke. Oke, kita langsung lanjut aja di topik hari ini ya dok. Ya, nah, kan judul kali ini tuh aktivitas fisik dan olahraga untuk kebugaran keluarga ya. Nah, terus kalau dokter sendiri, apakah rutin berolahraga juga nih dok? Ya, alhamdulillah masih dikasih kesempatan olahraga. Oke. Terus, emangnya benar nih dok, kalau aktivitas dan olahraga itu, maka kita jadi bugar gitu? Apa mungkin ada penelitiannya dok? Iya, jadi ini pernah dilakukan juga di Bandung malah ya, pada orang-orang tua yang tinggal di panti reda. Jadi orang tua ini biasanya kan memang sedentary atau nggak banyak gerak. Nah, tapi setelah kita berikan latihannya berupa latihan seminggu 3 kali, hanya jalan sebetulnya, jalan di sekitar lingkungan panti reda, kemudian selama 60 menit. Kemudian setelah kira-kira 2 bulan itu ternyata kebugarannya meningkat. Kalau kebugarannya meningkat berarti apa? Berarti yang tadinya hanya bisa duduk gitu ya, atau hanya bisa duduk berdiri dan jalan sedikit, ini jalan jadi banyak, jadi bisa membantu untuk membersihkan di panti reda. Bahkan yang tadinya awalnya itu pakai tongkat, bertahap itu bisa mulai lepas tongkat, walaupun memang jalannya masih pelan ya, tapi tongkatnya sudah mulai nggak dipakai. Cuma jauh lebih baik berarti ya dok ya? Cuma dan lebih sehat. Karena berolahraga dan aktivitas itu ya? Ya, tapi harus ditekankan juga bahwa antara aktivitas fisik sama latihan itu sebenarnya beda. Apa tuh bedanya tuh dok? Jadi kalau aktivitas fisik itu lebih ke segala sesuatu yang memang kita rutin lakukan, seperti misalnya berkebun, kemudian membersihkan rumah gitu. Jadi merupakan suatu rangkaian gerakan yang menggunakan otot-otot rangka. Tapi kalau latihan itu dia lebih terstruktur, kemudian memiliki gerakan yang berulang dan berguna untuk mempertahankan kebugaran. Jadi memang tujuannya mempertahankan kebugaran, sehingga nanti kalau latihan itu biasanya ada tingkatannya, tapi kalau cuma aktivitas fisik itu enggak. Jadi yang sehari-hari kita lakukan itu aktivitas fisik. Sehingga nanti kita bisa bilang bahwa sebetulnya latihan itu adalah bagian dari aktivitas fisik yang terstruktur dan terencana serta memiliki gerakan yang berulang. Jadi jelas beda dengan aktivitas ya dok ya? Iya, beda banget. Oke. Nah,
Nah, terus kenapa sih itu harus latihan itu atau olahraga harus teratur gitu, Dok? Ya, jadi gini, banyak penelitian yang menyebutkan bahwa kalau olahraga itu yang pertama dia melepaskan hormon yang namanya endorfin. Endorfin itu bisa membuat kita lebih happy, lebih bahagia gitu ya. Jadi kalau kita lelah setelah berolahraga, lelahnya itu senang dibanding kita lelah dengan mengerjakan pekerjaan yang bertubi-tubi gitu. Beda. Oh, beda capeknya ya, Dok ya. Setelah olahraga biasanya tidurnya pules. Tapi kalau setelah lelah mengerjakan tugas itu tidurnya nggak enak. Iya, iya, betul. Oh. Kemudian kalau olahraga itu bisa meningkatkan kekebalan. Jadi ada yang sudah meneliti ya, membuktikan dengan penelitian bahwa setelah berjalan itu kira-kira sekitar 45 menit, maka terjadi peningkatan sel-sel kekebalan tubuh dan itu bisa bertahan setelah 3 jam. Nah, akan lebih baik kalau itu diteruskan, jadi kekebalan tubuhnya bertahan terus gitu ya. Cuma memang harus diperhatikan juga, tidak boleh yang namanya overtraining. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, ini paling penting biasanya ya untuk ibu-ibu barangkali, itu bisa awet muda. Ini itu penting banget deh. Kalau bapak-bapak gimana tuh, Dok? Ya sama awet muda. Sama sih sebetulnya mau awet muda, mau bapak-bapak atau ibu-ibu ya. Cuma yang jelas, kalau kita olahraga itu tadi endorfin keluar, kemudian bisa mengurangi menekan hormon stres tubuh. Jadi stres yang ada di badan kita juga berkurang karena dia mengeluarkan, kalau tadi endorfin yang keluar, ini juga dia menekan adrenalin. Jadi tingkat stres kita bisa diturunkan. Oke. Makanya harus rutin itu ya, Dok ya. Ya, betul. Oke, Dok, terus kalau misalkan kondisi seperti sekarang ya, nah gimana sih caranya biar bisa tetap aktivitas atau olahraga tapi tetap aman gitu? Apalagi kalau olahraganya misalkan di tempat yang outdoor. Ya. Yang penting itu sebetulnya kita tahu batasan mana kita olahraga. Jadi yang pertama kita tetap harus pakai masker dan physical distancing. Tapi kenapa sih sebetulnya kalau olahraga tetap pakai masker? Jadi gini, olahraga yang kita perlukan pada saat-saat seperti ini adalah olahraga yang moderate intensity. Jadi kalau moderate intensity nggak harus pakai masker, nggak masalah. Tapi kalau yang high intensity itu yang masalah, karena ambil oksigennya akan sangat-sangat banyak. Jadi kalau kita olahraga high intensity tapi pakai masker, itu bahaya. Karena kenapa? Kita bisa kekurangan oksigen. Kalau kekurangan oksigen, jatuh-jatuhnya akhirnya pingsan. Nah, jadi kita itu sekarang yang diperlukan adalah olahraga yang moderate. Nah, kalau moderate masih boleh pakai masker. Boleh lepas masker, tapi lihat sekeliling dulu. Kalau sendirian nggak ada orang lain, silahkan pakai. Tapi kalau ada orang lain dan itu bukan anggota keluarga kita yang sehari-hari kita temui di rumah, maka harus pakai masker. Nah, kemudian jarak barangkali ya yang harus ditekankan. Jadi walaupun kita moderate intensity, tetap saja namanya physical distancing itu harus dijaga. Contoh misalnya untuk olahraga lari itu kita perlu jarak sekitar 4 meter. Kalau khusus lari itu ya? Khusus lari itu sekitar 4 meter. Kemudian kalau kita bersepeda, tapi sepedanya kecepatannya sekitar 30 km. Kan biasanya ada tuh di ininya, di sepedanya ukurannya berapa. Itu jaraknya harus sekitar 20 meter antara satu sepeda sama sepeda yang lain. Jadi memang tidak disarankan untuk bergerombol bersepedanya. Oke. Kecuali mungkin emang sama pasangan, anggota keluarga ya. Oke. Terus contoh kalau yang tadi intensitasnya sedang ya, Dok. Ya. Contohnya apa sih? Contoh intensitas sedang itu gini, kita harus atur dulu heart rate kita berapa. Jadi mau kan yang paling gampang sebetulnya gini, 220 dikurangi usia. Misal usia kita 30, ya 30 bukan umur saya. Jadi 220 dikurangi 30, 190. Nah, kalau kita mau ambil intensitas sedang, itu berarti kita ngambilnya adalah sekitar 50 dari heart rate kita yang tadi dicapai, dari 190. Jadi 50% dari 190. Itu berapa kira-kira? 85 ya. 85 ya. Jadi kita berolahraga sampai heart rate kita segitu. Oh, itu yang intensitas sedang ya? Ya. Oke. Jangan maksimum, karena kalau maksimum nanti harus pakai masker terus.
Dan nggak mungkin kalau maksimum pakai masker, nanti bisa pingsan. Oke, jadi biar tetap aman lah ya dok. Ya. Kecuali sendirian mungkin ya. Ya. Nah, oke, nah terus dok, tapi kan tetap nih beberapa orang ada yang masih ragu atau takut untuk keluar ya, atau aktivitas di luar. Jadi kan mereka di dalam rumah terus, terutama yang mungkin yang orang-orang punya comorbid ya. Nah, terus apa aja tuh aktivitas yang baik atau olahraga yang baik untuk mereka tetap di rumah tuh? Ya. Sebetulnya di rumah bisa kita tetap olahraga. Contoh kita melakukan aerobik misalnya di rumah, atau yoga di rumah bisa. Atau naik turun tangga sebetulnya itu bisa dilakukan di rumah. Tapi sekali lagi, kalau naik turun tangganya memang sudah rutin, itu berarti bukan olahraga, tapi aktivitas fisik. Nah, kalau mau olahraga itu harus lebih di atas yang sehari-hari. Oke. Jadi misalkan naik turun tangganya biasa cuman sehari ya mungkin bisa dihitung 2 kali gitu ya. Ini naikin jadi 4 kali gitu. Jadi harus ada apa ya? Harus ada namanya overload, itu baru kita bisa katakan itu olahraga. Oke. Nah, terus berarti olahraganya itu sebenarnya ada syarat atau prinsip yang perlu diperhatikan nggak sih dok? Betul, ada. Jadi yang namanya olahraga itu ada yang namanya FITT. FITT ya. Fit. Oke. Jadi frekuensi, intensity, kemudian time dan type. Ya. Kemudian untuk pertama untuk frekuensi yang disarankan untuk orang dewasa itu sekitar 3 sampai 5 kali. 5 kali lah, maksimal 5 kali. Kita juga nggak boleh overtraining karena sedang masa seperti ini ya. 5 kali seminggu gitu ya. 5 kali seminggu. Waktunya yang disarankan adalah 30 menit per kali. Oke. Jadi selama 1 minggu itu sekitar 150 menit. Nah, itu yang baik. Kemudian itu tadi frekuensinya. Kemudian intensitasnya tadi ya juga intensitasnya kita pakai intensitas yang moderate yang tadi saya katakan. Nah, kemudian time-nya ini berapa lama sih? Itu tadi sekitar 30 menit lah, maksimal 45 menit. Kemudian type-nya itu kita macam-macam. Ada 4 macam sebetulnya yang besar itu ada. Apa aja itu? Aerobik, kemudian strengthening, kemudian fleksibilitas dan keseimbangan. Sebetulnya yang keseimbangan ini, yang terakhir ini penting untuk orang tua, terutama yang di atas 60 tahun. Lansia ya dok? Ya, lansia. Kenapa penting banget tuh kalau keseimbangan gitu buat orang yang lansia? Kenapa nggak latihan yang lain sih dok? Misalkan aerobik gitu? Ya, yang lain juga penting sebetulnya. Cuman karena lansia itu banyak yang mengalami gangguan keseimbangan sehingga pada akhirnya jatuh. Nah, maka kita lebih menambah 1 poin untuk keseimbangan. Sebetulnya nggak orang tua aja. Cuman karena orang tua frekuensi jantungnya itu lebih banyak dibanding orang dewasa muda, maka kita menambahkan 1 unsur yang namanya tadi keseimbangan. Itu paling penting untuk lansia ya. Oke. Nah, terus kalau misalkan olahraga nih dok, kan tadi udah diomongin setengah jam sampai 45 menit, terus 3 sampai 5 kali per minggu. Nah, terus itu boleh nggak sih lebih? Misalkan saya pengen setiap hari. Terus ada limitnya nggak sih dok? Misalkan saya bisa setiap hari, terus sampai berkeringat atau mungkin sampai capek sekali gitu, boleh nggak sebenarnya? Gini, kalau kita tadi sudah memutuskan bahwa latihan yang kita capai adalah hanya moderate, jadi batasannya sebetulnya adalah heart rate kita yang mau dicapai. Dan kemudian yang sudah disarankan adalah kalau memang kita bukan atlet, itu maksimal itu 5 kali. Maksimal kalau bukan atlet tuh ya. Kenapa? Karena kalau lebih dari itu nanti justru yang timbul adalah fatigue. Apa tuh? Kelelahan yang justru menyebabkan imun kita turun. Jadi goal yang ingin kita capai yaitu imun kita naik, nggak tercapai. Malah justru imun kita turun karena kita kelelahan. Jadi biasanya dikatakan namanya overtraining. Jadi nggak boleh sampai overtraining gitu ya dok ya? Iya. Oke. Nah terus nih dok, kalau misalkan olahraga ya orang dewasa
apakah sama olahraga yang dilakukannya dengan anak atau lansia gitu? Ya. Atau dibedain tuh dok? Ya, bagus ini pertanyaannya karena kadang-kadang kita suka ngambil sama rata, padahal umur kita beda. Okay. Jadi kalau untuk anak-anak justru karena dalam masa pertumbuhan maka justru lebih lama. Oh, dibutuhkan waktunya tuh? Ya, tapi sekali lagi kalau anak-anak lebih ke sambil bermain ya, jadi belajar sambil bermain dan olahraga pun juga sambil bermain. Nah, kalau anak itu disarankan, ini juga udah rekomendasi WHO bahwa untuk anak-anak itu sekitar 1 jam per hari. Kalau tadi orang tua cuma 30 menit sampai 45 menit maksimal, tapi kalau anak-anak justru 1 jam. Harus berarti ya? Ya, nah itu kan tadi waktunya 1 jam, tapi frekuensinya sama 3 sampai 5 kali ya? Per minggu. Iya. Terus kalau untuk lansia? Nah, kalau lansia ini lebih diturunin lagi. Kalau lansia itu kan tadi kalau untuk dewasa muda 3 sampai 5 kali. Kalau lansia hanya 3 kali. Maksimalnya banget. Ya, 3. Kalaupun mau 5 kali boleh, tapi harus sangat hati-hati, terutama untuk intensitasnya. Jadi kan intensitasnya yang saya bilang ngikutinnya kalau orang dewasa muda itu sekitar 50 sampai 60% dari heart rate. Nah, kemudian heart rate maksimal. Nah, kalau misalnya orang tua itu harus lebih rendah lagi, 30 sampai 40% saja. Jadi ya olahraga intensitas rendah lah ya. Ya, betul. Oke. Nah, terus tadi kan syarat-syarat olahraga itu udah dibahas ya dok. Kayak misalkan kita harus nggak sih kayak selain ngecek heart rate maksimal, misalkan nadi, gula darah, terus tensi gitu dok, perlu nggak sih sebenarnya? Ya. Terus kapan harus dilakukan pengecekannya itu tuh? Kalau kapan harusnya kita melakukannya itu tiap hari akan berolahraga. Karena apa? Karena justru kita harus tahu sampai batas mana kita berolahraga, sehingga kalau kita mau olahraga itu harus cek dulu yang namanya denyut nadi. Jadi sebaiknya kalau kita mau olahraga maka yang harus dilakukan adalah mengecek denyut nadi kita. Yang disarankan adalah di bawah 100. Karena apa? Karena tadi kan kita misalnya udah hitung-hitung tadi cuma 85 misalnya. Berarti kan memang harus di bawah 100 ya. Nggak bisa kalau di atas 100. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kadar gula darah. Kalau memungkinkan, tolong diukur kadar gula darahnya itu kalau bisa di bawah 250 atau di bawah 200. Karena apa? Karena nanti ada yang namanya olahraga induce hiperglikemi. Jadi justru naik kan gula. Gula darahnya tuh ya. Iya, jadi memang harus dijaga betul bahwa sebelum itu harus di bawah. Tapi juga nggak boleh di bawah 100 gula darahnya karena nanti pingsan. Nah, masalahnya adalah tidak semua orang punya stick ya buat memeriksa gula darah itu sendiri. Jadi harus kita aware sama apa yang kita rasakan. Nah, kemudian yang satu lagi adalah tekanan darah. Kalau boleh memang punya gitu ya, sebaiknya itu di bawah 180. Kan biasanya sistol per diastol itu 100. Yang normal itu kan tekanan darah kita itu 120/90. Nah, ini sebaiknya memang segitu. Sebaiknya. Dan kenapa? Karena kalau di atas itu atau di bawah itu nanti malah terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita ingin bugar, malah nanti tensi kita naik. Atau tensi kita jadi turun dan kita lama-lama pingsan kalau tensinya terlalu rendah. Kemudian sebaiknya yang paling rendahnya itu pun dibatasi. Jadi kalau di bawah 80/60 itu juga stop. Udah berhenti aja ya. Nggak usah, jangan olahraga. Mending jangan ya dok ya. Oke. Jadi kayaknya ada pertanyaan ya. Ya, coba kita lihat ya dok. Tadi ada pertanyaan dari Marieta Shanti ya. Nah, untuk halo Ibu Marieta, katanya untuk yang sedang isolasi mandiri nih dok, apakah sebaiknya olahraga yang meningkatkan imunitas tuh kayak gimana, terus yang nggak bikin bosen gitu? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi yang sudah kita sampaikan di awal bahwa
lakukanlah olahraga moderate intensity, jangan high intensity, karena justru akan menurunkan sistem imun, apalagi kalau kita memang bukan atlet. Jadi maksimal yang bisa kita kerjakan adalah moderate intensity. Modelnya apa? Model tipenya apa gitu ya? Tipenya boleh macam-macam, boleh aerobik, boleh strengthening. Nah, jadi bisa macam-macam. Aerobik itu bisa Zumba, kemudian bisa ya aerobik itu sendiri, aerobik kelas misalnya ikut lihat di YouTube, kemudian bisa juga tadi ikut yoga atau pilates, itu boleh. Tapi sekali lagi ditekankan jangan yang high intensity, tapi moderate intensity. Oh, selalu yang moderate aja, biarpun lagi isolasi di rumah juga ya dok. Oh, ini sekarang saya mau nanya pribadi nih dok. Kalau misalkan kita udah kebiasa olahraga yang moderate misalkan ya, terus kita ngecek tadi yang harus dicek udah stabil terus tiap kali, terus misalkan kita mau dinaikin nih jadi yang high intensity, boleh nggak sih? Kalau bolehnya tuh boleh aja. Sekali lagi gini, harus hati-hati sekali. Kenapa? Karena tadi yang saya bilang, kalau misalnya high intensity sebaiknya tidak pakai masker ke orang ya. Kenapa? Karena asupan oksigen yang diperlukan itu jauh lebih besar daripada yang moderate. Sehingga kalau kita mau latihan dengan high intensity, tolong diyakinkan bahwa di sekitar kita aman. Dan nanti apa? Kita buka masker, kita nggak pakai masker, tapi tolong yakinkan di sekitar kita tidak ada orang, sehingga kita nggak tertular dari oke. Kecuali ya lagi-lagi bareng sama anggota keluarga mungkin ya. Dalam rumah. Oke. Ya. Nah dok, terus kalau misalkan dipikir-pikir ya untuk ngecek tadi itu ada alat bantunya nggak sih dok? Atau biar nggak overtraining gitu misalkan? Ada. Jadi begini, kalau kita mau ngecek heart rate sebetulnya paling gampang ya. Ini di sini nih, di samping ini. Tangan kita kemudian pakai 2 jari itu diletakkan di, kelihatan nggak ya? Kelihatan dok. Nah kemudian kita ukur dalam 1 menit. Boleh 3 jari, tapi harus kerasa dulu detaknya. Ada yang susah karena memang biasanya kalau orang-orang gemuk susah karena lapisan lemaknya tebal. Jadi kita harus betul-betul lebih ditekan di sini. Itu susahnya. Kelihatan dok. Ya, ini ditekan. Nah kita hitung selama 1 menit berapa denyut kita. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa pakai yang namanya pulse oximetry. Ini sekarang booming banget tuh pulse oximetry. Udah kayaknya semua orang udah tahu lah. Udah pada punya kayaknya. Nah, cuman kalau pakai pulse oximetry itu harus diperhatikan karena nggak semua pulse oximetry itu bagus. Jadi kalau pulse oximetry itu ada sensornya itu di atas sama di bawah. Sensor lampunya itu. Nah, kalau yang pakai Kitek, pakai lapisan di sini itu biasanya susah nanti. Jadi nggak akurat. Nggak kedetek kayaknya ya. Maka sebaliknya di kuku yang nggak ada Kiteknya lah gitu. Kalau mau ada beberapa kuku mungkin jangan di Kitek ya. Jadi karena nanti jadinya nggak akurat hasilnya. Oke. Atau mungkin pakai smartwatch gitu bisa ya dok? Kalau yang pada punya ya. Benar, itu benar bisa dipakai banget. Jadi dipakai ya kalau bisa kita fungsinya tahu, jangan smartwatch cuman dipakai ya karena gaya dan ngetren aja gitu ya dok. Ya, jadi itu juga buat parameter kita kan. Jadi kita udah nyampe belum nih sama heart rate yang kita targetkan. Oke. Nah terus nih dok, tentang pantangan tadi yang udah dibahas ya. Nah kita harus makan kan misalkan 30 menit sebelum. Nah 30 menit. Terus kalau habis olahraga ada pantangannya juga nggak dok? Maksudnya gimana? Kan tadi pantangan sebelum olahraga kita harus katanya makan 30 menit sebelum olahraga ya. Ya. Terus kalau sesudah kalau habis olahraga harus gimana? Ya. Sama, jadi sesudah olahraga itu kita perlu yang namanya cooling down. Nah pada saat cooling down itu sebaiknya kita tidak makan dulu sekitar 15-30 menit. Kalaupun kita mau makan sesudah itu, makanlah dengan yang porsi ringan. Dalam arti glukosanya glukosa yang mudah dicerna. Seperti misalnya jus, buah, atau buah-buahan gitu ya. Nanti setelah itu 15 menit sampai 30 menit baru kita makan berat. Jadi jangan langsung makan nasi, misalnya nasi rawon gitu ya. Jangan, jadi biarkan tubuh beristirahat dulu dan kalori kita betul-betul yang sudah terpakai itu kita cooling down dulu,
Nah, sesudah itu baru beri kesempatan tubuh juga untuk istirahat, tidak langsung dibebani lagi dengan pekerjaan lain, yaitu menggiling makanan. Oh, oke. Tubuh dikasih kesempatan juga untuk istirahat. Terus emang yang terjadi apa tuh dok kalau misalkan kita sebelum dan sesudah olahraga tuh makannya mepet, misalkan 10 menit sebelum olahraga atau sesudah olahraga kita makan berat? Ya, kalau sebelum olahraga kita makan berat, nanti akhirnya badan kita juga karena gini, energinya sudah kepake dulu untuk mengolah makanan, sehingga apa yang kita nanti kita lebih lelah jadinya justru. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, karena belum tercerna dengan baik, sehingga seringkali terjadi gangguan pencernaan. Misal kita sering terasa sakit di ulu hati gitu. Pas olahraga tuh ya. Itu karena makan kita terlalu dekat. Jadi belum tercerna kali ya. Secara sempurna kita sudah melakukan gerakan-gerakan lain gitu. Sehingga ada namanya gerakan usus ya. Itu belum jadi gerakannya nggak bisa sempurna menyelesaikan tugas yang pertama, sudah dikasih beban lagi yang kedua. Gitu. Makanya jangan ya dok ya. Jadi sebaiknya kalau bisa sih jangan setengah jam barangkali ya, sejam lah sebelum olahraga itu sudah nggak makan. Kalaupun mau makan setengah jam sebelum olahraga, tolong makannya makan ringan, bukan makan nasi berat. Kalau mau makan buah-buahan atau ya yang ringan lah ya. Kalau ringan dibilang ringan apa ya? Roti gitu, roti. Iya mungkin ya dok ya. Ya, kalau saya sih saranin lebih ke buah. Kalau mau setengah jam sebelum olahraga ya. Buah yang mudah dicerna karena glukosanya glukosa sederhana kan. Kalau di buah itu jadi badan kita nggak terlalu berat mencernanya. Itu pun 15 menit sesudah olahraga. Kalau kita udah kayaknya lapar banget ya, biasanya kita tambahkan tuh pertama cairan elektrolit. Karena kalau olahraga biasanya keringetan. Nah, jadi yang pertama kita berikan ke tubuh kita tuh cairan elektrolit. Kalaupun kita mau makan, tadi yang saya bilang, buah-buahan dulu, karena itu lebih mudah dicerna, sehingga badan tidak bekerja terlalu berat setelah olahraga. Jadi ya kalau bisa sebelum makan buah, sesudahnya ya kalau bisa minum jus juga baik mungkin ya dok. Nah terus kalau misalkan kopi nih dok, kan lagi booming juga dok, katanya baik ya untuk yang suka olahraga tuh. Iya, benar nggak sih dok? Kopi itu kan meningkatkan kerja pembuluh darah, jadi dia lebih aktif gitu. Bagus enggaknya sebetulnya tergantung tujuan kita mau apa sih gitu. Kalau kita memang maunya kebugaran, ya jangan minum kopi. Kalau minum kopinya nanti deh gitu ya, atau sebelum sesudah atau sebelumnya tuh dalam jangka. Jadi gini, kalau kita mau tahu efek tubuh kita yang asli, jangan ditambahin macam-macam dulu gitu. Kalau kita minum kopi dan yang biasanya belum terbiasa nanti ada kan yang suka debar-debar ya. Jadi heart rate-nya udah naik duluan sebelum olahraga. Nah, untuk beberapa orang kenaikan heart rate itu seringkali mengganggu karena jadinya nggak nyaman. Kalau kita olahraga dengan debar-debar nggak nyaman kan. Nah, kemudian kita jadi nggak tahu nih sebetulnya target heart rate-nya sudah tercapai apa belum. Karena itu distimulan gitu. Seolah-olah kayak dipaksa untuk naik. Padahal kita belum ngapa-ngapain. Belum siap ya jadi ya. Kita belum ngapa-ngapain. Iya. Udah naik kan gitu. Jadi kalau saya sih sebaiknya tidak minum kopi sebelum olahraga. Karena supaya kita tahu kondisi kita tuh tanpa diapa-apain itu seperti apa. Jadi hasil yang kita capai juga bisa memperlihatkan yang sesungguhnya gitu. Benar-benar. Kamuflase karena ditambah minum kopi. Oke. Nah, dok, terus udah gitu nih, mau nanya lagi, kalau misalkan kan sebagian orang yang kayak tadi kan dibilang yang berat badannya berlebih, ngecek nadi kan susah tuh. Nah, terus udah gitu, misalkan dia udah tahu, misalkan ngeceknya segimana, terus dia perlu olahraga lebih nggak sih? Atau antara lebih sering atau lebih lama mungkin biar lemaknya hilang mungkin gitu. Ya. Jadi gini, saya sih pribadi tidak menyarankan untuk berlebihan olahraganya. Jadi sebetulnya kalau obesitas itu nggak hanya olahraga tapi juga makan. Jadi kalau makannya nggak diatur, hanya mengandalkan olahraga saja juga nggak cukup. Sehingga harus kombinasi. Makanya gini, olahraganya cukup seperti yang sudah disarankan, dan ini sebaiknya konsultasi dulu ke dokter. Kemudian makanan juga harus diatur karena
kalau kita makannya tetap banyak, mau olahraganya sering apapun percuma. Jadi apalagi kalau habis makan langsung masuk gorengan gitu. Nah itu justru kalori yang keluar itu nanti lebih sedikit daripada kalori yang masuk gitu. Jadi yang masuknya banyak karena habis lari terus misalnya yaudah kita makan gorengan, minum manis gitu ya. Nah kalau itunya nggak dijaga percuma. Sehingga betul bahwa olahraganya mungkin porsinya tetap sama, tapi makanannya juga diatur gitu. Jadi nggak perlu berlebihan gitu ya dok ya? Karena nanti malah overtraining. Pasti lagi berlebihannya tuh seperti apa sih? Yang pasnya seperti apa sih? Nah itu harus dikonsultasi ke dokter rehabilitasi medik. Oke kalau gitu dok. Nah terus tadi kan berat badan berlebih ya. Terus yang dimaksud berat badan berlebih itu apa sih emangnya dok? Cara ngukurnya gimana sih? Apakah cuma kelihatan dari badannya yang gemukan gitu? Ya, bagus pertanyaannya karena ini sering kali ditanyakan. Jadi sejauh ini untuk menyatakan bahwa seseorang itu berlebihan berat badannya atau kurang berat badannya, nah itu kita pakai yang namanya body mass index atau massa tubuh ya, indeks massa tubuh. Nah indeks massa tubuh itu apa? Indeks massa tubuh itu caranya adalah berat badan kita dalam kilogram dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Contohnya dong. Contoh berat badannya 60 misalnya, tingginya 160, berarti 60 kg dibagi 160 kuadrat. Itu 300 160 kuadrat tuh berapa ya coba? Gitu. 16 kali 2. 16 kuadrat, 16 kali 16. 16 kali 16 tuh coba boleh dibantu nggak tuh? Biar kita tahu aja gambarannya jadi ya dok. 60 dibagi 16 kali 16. 16 kali 16. 60 dibagi 16 kali 16. 256. 200 berarti 160 kali 160 kan ya dok? 60 dibagi 16 kuadrat. 60 dibagi 16 kali 16 kuadrat gitu dok. Iya, 16 kuadrat. 256. 60 dibagi 256. Berarti ketemu 30 sekian. 0,23 ya. 23-an gitu loh. 23. Kalau 23 masih normal. Nah, sekarang ini masalahnya ada beberapa negara yang beda-beda. Jadi untuk mengatakan gemuk atau tidaknya itu tergantung. Yang normal itu adalah kalau di kita itu antara BMI-nya 18 sampai 23. Itu masih normal. Di atas 23 itu sudah overweight sampai 27. Di atas 27 itu sudah obese sampai 30. Nah, jadi sekarang tinggal lihat nih, kita di rentang mana. Kalau 18 sampai 23 berarti aman. Tidak usah, ya maksudnya olahraga biasa, makan juga biasa, nggak usah diatur maksudnya. Yang penting nggak perlu diet ya dok? Ya, makan sehat memang sempurna aja ya. Menu sehat seperti itu. Jadi semuanya harus ada, unsur-unsurnya harus ada, bukan berarti dihilangkan salah satu. Misalnya udah deh jangan makan lemak, enggak, lemak itu juga perlu. Atau misalnya udah nggak usah makan nasi ya, glukosanya dihilangin, enggak juga. Dan kita perlu glukosa gitu. Balik lagi tadi, kalau misalnya ternyata kita underweight, kurang dari 18 ya, nah itu juga berarti kita harus atur nih makanannya. Berarti kan kurang, yang masuknya itu kurang. Ya, kemudian kalau yang di atas 23 itu juga berarti kelebihan. Makannya itu harus dijaga ya. Komposisinya itu harus tetap, harus ada protein, kemudian glukosa, lemak, mineral, itu harus ada semua gitu. Jadi kalaupun kita mau mengatur itu nggak boleh dihilangkan dari unsur-unsur itu. Oke. Jadi pokoknya intinya diukur aja body mass index dari berat badan dibagi tinggi badan kuadrat ya. Oke. Dalam meter ya. Jadi misalnya saya tingginya 160 cm berarti 1,6 kali 2. Oke. Jadi tinggi badan dimeterin dulu terus di kuadrat ya. Oke.
Nah dok, berarti kan udah gitu kita tadi udah ngebahas olahraga terus nih. Terus kalau olahraga, apakah ada posisi atau postur yang perlu diperhatikan nggak dok? Betul. Daripada over terus cedera gitu misalkan? Iya betul. Jadi ada yang namanya proper positioning. Jadi proper positioning itu sebetulnya nggak hanya pada saat kita melakukan aktivitas sehari-hari, tapi juga pada saat kita berlatih. Contoh pada orang-orang yang mengangkat dumbbell misalnya, badannya itu harusnya tetap tegak. Jadi bukan berarti kalau dia posisi, jadi walaupun posisinya mengambil seperti ini, ngambil beban ya, ini badannya, tulangnya tuh harus tetap lurus, nggak boleh terus jadi tulang punggungnya ya. Iya. Karena nanti malah habis olahraga sakit pinggang. Jadi yang namanya posisi itu penting, betul sekali. Bukan hanya pada saat kita melakukan aktivitas sehari-hari, tapi juga pada saat kita berolahraga ya. Maupun olahraganya intensitas rendah juga ya dok. Karena takutnya nanti cedera ya. Oke. Malah nambah masalah. Bukannya mau bugar ya dok ya. Betul. Oke. Nah, coba kita lihat lagi ada yang kayaknya belum ada pertanyaan masuk lagi nih dok. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan nggak nih seputar topik hari ini? Terus dok, saya mau nanya lagi nih. Misalkan ada gejala apa sih yang biasanya dirasain, tanda-tanda kalau kita harus berhenti itu? Ya, jadi kalau olahraga kita harus aware sama badan kita sendiri. Sebetulnya kita udah ngasih alarm, badan kita tuh pasti udah ngasih alarm kapan kita harus berhenti ya. Jadi yang pertama itu kalau ada nyeri dada itu harus langsung berhenti. Kemudian kalau pusing itu juga harus berhenti. Kemudian kalau sesak dan keluar keringat dingin atau tiba-tiba dirasakan nyeri pada otot atau nyeri pada sendi. Jadi itu sebetulnya warning di tubuh kita ini pasti ada sesuatu gitu ya di badan kita, sehingga kita harus berhenti, ini harus ngecek. Itu berarti udah over kalau udah kayak gitu ya dok? Ya. Kalau misalkan kayak tadi yang dibilang tiba-tiba keringat dingin misalkan ya dok, terus kan kita berhenti nih, begitu keringat dinginnya udah nih kayaknya udah hilang nih, udah biasa lagi, olahraga lagi gitu, boleh nggak? Tergantung. Kalau keringat dinginnya bisa dulu, keringat dinginnya kenapa? Apakah karena kita misalnya keringat dinginnya kita lapar, glukosanya rendah misalnya ya, maka itu harus diatasi dulu gitu. Yang jelas penyebab dari kenapa kita pusing, kenapa nyeri dadanya itu harus dicek dulu. Dalam arti gini, hari itu kita berhenti dulu olahraga. Jangan dipaksakan. Jadi mending dicek dulu. Ya, mending dicek dulu kenapa sih, apa yang menyebabkan keringat dingin, apa yang menyebabkan tiba-tiba pusing, apa yang menyebabkan tiba-tiba berdebar gitu. Itu cari dulu. Jadi hari itu stop dulu olahraganya sampai ketemu penyebab dari penyebab dari debar-debarnya itu apa. Jadi mudah-mudahan kalau kita sudah tahu dan bisa diatasi, maka olahraga berikutnya lebih lancar. Oke, kalau gitu dok. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Marieta nih. Katanya katanya dalam sehari itu sebaiknya berapa kali olahraga sih? Oh ya dok, kan tadi dibahas ya seminggu 3-5 kali. Sehari 30 menit. Sehari 30 menit. Nah, terus berapa kali itu dok 30 menit tuh? Misalkan pagi 15 menit, malam 15 menit gitu? Boleh dosis terbagi. Jadi misalnya kita nggak sempet langsung sekaligus 30 menit, berarti kita bagi, misalnya kita sempatnya pagi cuma 30 menit, ya nggak apa-apa, silahkan 30 menit, nanti siang 30 menit lagi, sore 30 menit lagi, jadi nggak juga harus dipaksakan. Jadi 45 menit totalnya itu ya? Nggak harus dipaksakan juga dalam satu waktu, itu harus langsung 45 menit atau 30 menit. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dok dari Kusdianti. Halo. Nah, katanya dok, apakah berat badan ideal berhubungan dengan usia nggak? Yang sudah menopause biasanya sulit untuk mengurangi berat badan katanya dok. Boleh dijelaskan nggak? Ya, sebetulnya kalau berhubungan dengan usia enggak ya. Jadi kita tuh punya rentang ibu atau bapak ya, ini ibu barangkali. Iya. Jadi kalau misalnya usia kita sudah di atas 60 tahun misalnya,
tetap aja patokannya itu tadi. Kalau yang normal itu berarti body mass index-nya itu harus 18 sampai 23. Patokannya masih tetap itu, Ibu. Kemudian yang apa tadi? Yang sudah menopause katanya, biasanya kan sulit tuh. Ya, nah itu terkait sama hormon sebetulnya. Jadi kalau kita sudah menopause itu hormon estrogennya kan kita berkurang. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah tadi itu Bu, kita melakukan olahraganya teratur dan kemudian atur pola makan sehingga nanti penurunan berat badannya itu juga nggak drastis dan bisa terkontrol gitu. Karena apa? Karena kalau berat badan turun terlalu drastis juga nggak bagus. Nanti kulit kita menggelambir biasanya kan karena tadinya diisi terus ini jadi kempes gitu. Nah kalau kita turun yang bertahap itu bisa lebih teratasi lah kulit-kulitnya itu gitu yang menggelambir. Tapi memang kalau yang seperti mungkin kita pernah lihat kasus yang booming si Ade itu ya, yang itu. di RSIS katanya. Itu kan turunnya drastis. Ya. Nah itu memang ada lapisan kulit yang memang istilahnya menggelambir ya apa sih? Ya menggelambir ya. Menjuntai gitu. Ya, itu mungkin kalau bisa dibantu secara kosmetik untuk dihilangkan. Tapi kalaupun toh tidak, yang penting berat badan tercapai gitu aja. Yang penting sehat aja dulu ya. Sehat. Jadi berat badan kita sudah sesuai dengan BMI. Nah itu dulu yang dicapai Bu. Jadi masalah yang lain kosmetik diselesaikannya nanti gitu ya. Bukan berarti nggak penting betul ya, itu juga penting. Tapi maksud saya yang lebih penting adalah kesehatan kita dulu gitu, bahwa berat badan kita sekarang sudah mencapai normal seperti itu dulu yang harus dikejar. Jadi nggak perlu mengejar luarnya dulu tampilannya Dok, lebih baik dulu. Sehat ya, healthy inside, healthy outside ya Dok. Oke. Nah terus sudah gitu kira-kira nih Dok, kita kasih waktu coba ya 5 menitan, misalkan ada audiens barangkali yang mau nanya lagi. Nah, terus Dok, kira-kira ada yang mau disampaikan terakhir nggak nih? Yang tadi belum dibahas mungkin. Tadi tuh sebetulnya saya pengen yang kehati-hatian terkait tiap olahraga. Jadi tiap olahraga itu kan ada yang tadi ya tipe-tipe olahraga itu ada latihan aerobik, kemudian ada latihan fleksibilitas, ada latihan penguatan gitu. Nah mungkin itu yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama, kalau latihan aerobik itu harus hati-hati misalnya pada orang-orang yang punya cedera di anggota gerak bawah. Memang aerobik itu nggak selalu harus hentak-hentak kaki gitu ya, bisa juga dengan sepeda seperti itu. Tapi sekali lagi karena itu menggunakan anggota gerak bawah, jadi harus hati-hati pada orang-orang yang memang pernah punya riwayat trauma pada anggota gerak bawah. Contoh pada orang-orang tua yang misalnya ada nyeri lutut, ya nyeri-nyeri sendi, kemudian ada juga pengapuran, seperti itu harus hati-hati. Jadi walaupun kita boleh melakukan aerobik, tapi tolong sekali lagi dikonsultasikan. Atau misalnya dengan orang-orang yang punya osteoporosis, itu juga harus hati-hati. Hati-hatinya harus seperti apa? Nah itu harus dikonsultasikan ke dokter ortopedik ya. Jadi karena apa? Karena nanti kalau kita olahraganya nggak hati-hati, jatuh, patah, lebih bahaya lagi. Itu untuk latihan aerobik. Kemudian yang berikutnya adalah untuk latihan penguatan atau strengthening ya, resistance exercise. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah tidak dianjurkan pada pasien-pasien yang memiliki tekanan darah tinggi. Kemudian juga yang mempunyai riwayat dengan gangguan irama jantung, seperti itu. Kemudian yang punya hernia, yang pernah punya riwayat nyeri dada karena penyakit jantung, itu tidak dianjurkan untuk melakukan strengthening tadi ya. Nah kemudian kalau latihan fleksibilitas itu juga nampaknya aman, tapi kita tetap harus hati-hati untuk pasien-pasien yang memiliki cedera sendi atau ligamen. Itu harus hati-hati sekali karena nanti justru bukannya
tambah fleksibel tapi malah merusak atau cedera jalan sendiri ya. Nah, kemudian latihan keseimbangan ini juga penting. Tadi kan saya udah bilang kalau keseimbangan biasanya pada orang tua ya. Nah, kalau kehati-hatiannya adalah jika pasien itu mempunyai gangguan kognisi. Jadi kalau misalnya gini pada orang pikun seperti itu, nah itu bukan nggak boleh, tapi harus under supervisi. Jadi harus yang ada yang nungguin. Nggak boleh dibiarin sendiri ya. Nggak boleh sendiri. Kemudian yang juga dengan riwayat tadi pernah patah tulang atau patah ya apapun ya penyebabnya. Jadi misalnya karena osteoporosis tulangnya jadi rapuh terus patah atau pernah jatuh gitu. Nah itu latihan keseimbangannya betul-betul harus diperhatikan dan harus ada yang menunggu waktu saat melakukan latihan. Jadi nggak boleh sendirian seperti itu. Kemudian tadi mungkin satu lagi ya, apa saja sih yang harus diperhatikan saat olahraga? Selain tadi sudah ditanyakan sebetulnya bahwa kapan kita harus berhenti olahraga. Nah ada lagi yang harus diperhatikan adalah yang pertama itu menggunakan pakaian yang menyerap keringat. Yang nyaman ya dok? Ya, jadi jangan pakai baju yang bahan satin atau yang panas itu. Pokoknya nggak nyerap keringat aja ya. Pokoknya nggak nyerap keringat itu jangan pakai itu karena apa? Karena kita pada saat kita berkeringat itu kita kan perlu oksigen juga. Nah kalau bahannya itu sendiri nggak nyerap keringat, jadi keringatnya masih tetap ada di badan, nggak keluar baju kita tuh basah gitu. Dan itu satu nggak nyaman, yang kedua nggak sehat. Kemudian berikutnya adalah karena kita di masa pandemi, maka yang harus diperhatikan adalah tolong jaga jarak. Jadi tadi yang sudah disampaikan, kalau misalnya naik sepeda harus jaraknya berapa meter, kalau lari berapa meter, gitu ya, kecuali sama anggota keluarga. Kemudian gunakan sepatu yang tepat, Bapak Ibu. Jadi karena gini, kalau sepatunya salah, nanti habis olahraga malah sakit. Jadi barangkali kayaknya sepele ya, cuma sepatu gitu. Tapi enggak. Jadi gini, ada sepatu yang memang khusus buat lari. Ada sepatu yang memang khusus buat misalkan main tenis. Tenis atau jalan. Nah, itu memang sudah dirancang seperti itu. Jadi yang paling baik itu sebetulnya sepatunya itu lunak dan menyangga kaki dengan baik. Jadi bukan yang bawahnya itu keras. Terutama untuk yang lari, jadi ya, yang lari itu kan karena dia ada benturan terhadap tanah, jadi kalau dia nggak bisa mengabsorb benturan itu, jadi yang ada nanti habis lari malah sakit kakinya. Ya. Kebayang sekarang. Jadi harus benar-benar diperhatikan ya, nggak bisa cuman pengen bugar, pengen sehat, tapi ya udah asal aja gitu ya. Sama satu lagi. Apa lagi nih dok? Tolong kalau untuk orang tua itu diperhatikan lantainya tidak licin. Jadi kadang-kadang gini, kita karena kita mungkin ngerasanya lantai kayak gini gitu ya, cuma lantai keramik biasa. Justru lantai keramik itu yang harus hati-hati. Itu licin justru ya dok ya? Iya, karena gini kan, apalagi kalau misalnya sepatunya nggak tepat ya, itu kan kadang-kadang ada sepatu yang kayak meluncur gitu kalau di atas lantai keramik. Malah jadi makin licin sepatunya. Itu tambah bahaya lagi gitu. Jadi kalau untuk orang tua itu permukaan lantai itu malah jadi penting gitu ya. Emang kayaknya agak ribet, ini olahraga kok ribet amat sih? Enggak, justru itu buat aman gitu. Ya, jangan sampai mau bugar tadinya malah jadi sakit ya. Ya, terima kasih banyak nih Dokter Irma sharing-sharingnya. Terima kasih juga Bapak Ibu yang telah menyaksikan semua. Terus kalau misalkan masih ada yang ragu, jadi pengen nih, kita kan harus bugar nih, tapi masih ragu, misalkan, latihan yang pas gimana ya? Terus misalkan, kok udah pakai alas kaki ini, tapi kok ada sakit ya, gitu. Padahal nggak ada ngelanggar apa-apa, gitu. Kalau masih ragu, boleh ke klinik, nanya langsung ke dokter rehab, gitu ya. Terus kalau misalkan takut juga untuk datang ke klinik, bisa juga kita sekarang konsultasi online. Nanti langsung sekarang nggak ada halangan untuk kita berkomunikasi ya dok. Jadi ya bisa langsung DM atau WhatsApp atau telepon langsung ke kontak yang ada di profil Instagram klinik. Ya paling seperti itu ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Terima kasih banyak sekali lagi
Sampai bertemu di event-event selanjutnya ya. Ya. Dadah. Selamat siang. Siang. And now ya.